intinya kita harus mendesain nih ruangannya Bapak dan Ibu, nggak usah gede-gede banget, tapi yang penting peralatan untuk dia belajar tuh semua sejajar posisi matanya. Betul. Ya. Dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Nah, di episode ini aku nggak sendiri nih, ini aku bawa temen namanya Melinda Aristia. Kita akan kenalan nih sebentar lagi sama Melinda. Dan sebenarnya kita mau ngapain ya berdua ini, karena sebetulnya kita berdua tuh concern sebagai ibu-ibu ya, sebagai mama-mama. Di bulan Juli nanti kan udah mulai beberapa sekolah mau masuk nih Mel gitu. Dan tapi masih banyak juga ya para parents yang sebenarnya masih khawatir, masih cemas masukin anaknya atau enggak, dan mungkin memilih untuk menyekolahkan di rumah aja. Nah, kita akan bahas nih banyak dengan teman aku yang seorang Montessori practitioner ya. Boleh deh kamu kenalan dulu Mel sama ayah dan ibu. Halo ayah dan ibu, kenalkan aku Melinda Aristia, seorang Montessori practitioner. Benar banget yang diobrolin dan diomongin oleh Saski tadi, bahwa pandemi ini tetap berlangsung dan mengkhawatirkan untuk para ibu-ibu nih seperti aku dan Saski. Apa sih yang harus dilakukan untuk anak-anak supaya nggak bosen di rumah? Karena pastinya nih di rumah terus kan bikin bosen ya, apalagi itu aja yang dikerjakan, itu aja yang dimainin. Nah, kita akan ngobrol bareng apa aja sih tips and tricks yang bisa dilakukan oleh para orang tua supaya anak-anak tetap fun belajar di rumah. Iya, apalagi kan yang namanya ibu-ibu ya Mel ya, kita kayak pasti kan ada titik jenuhnya juga, dan gimana ya membantu kita berdua nih, terutama anaknya biar lebih lancar nih ya bersekolah di rumah kalau memang diputuskan sekolah dari rumah aja. Tapi sebelumnya as always jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga loncengnya nih, biar kalau 3 Generasi bikin video baru ayah dan ibu bisa langsung nonton videonya. Nah, stay tune terus, kita akan bahas tips and triknya setelah ini ya. Nah, yang mau aku tanya pertama nih Mel, jadi sebenarnya persiapan pertama nih untuk bikin belajar di rumah tuh jadi fun untuk anak-anak itu apa sih? Nah, jadi yang pertama itu kita harus ada satu sudut di rumah yang didesain seperti itu play area-nya anak-anak. Di ruang kerja dan ruang bermain ya di situ? Ya, betul. Nah, apa aja sih yang ditaruh di situ? Nah, kita bisa taruh furniture yang tingginya setinggi anak, jangan terlalu tinggi atau lebih tinggi daripada anaknya. Kenapa? Karena akan sulit untuk anak reach out. Jadi, kita mau anak-anak itu bisa ambil sendiri, independen gitu. Oke, biar mandiri ya. Betul. Dia bisa ngambil barang-barang sendiri. Betul. Dan juga furniture-nya itu ujung-ujungnya tumpul jadi nggak bahaya untuk anak-anak gitu. Nah, bisa nih kita taruh bookshelf di situ, taruh buku-buku yang judulnya menghadap ke anak. Jadi bukannya masuk ke dalam dijejer, tapi ke depan. Biar kelihatan ya, baby bisa langsung milih gitu ya. Iya, dan itu lebih fun karena anak-anak jadi excited kan. Wah, ada buku baru apa nih gitu kan. Nah, setelah itu kita bisa taruh barang-barang yang anak-anak sering pakai. Misalnya alat makan. Jadi kita taruh sendok garpu, piring, mangkok, gelas, itu bisa ditaruh di situ. Nanti kita mengajarkan anak untuk bisa table setting sendiri gitu, Sas. Oh, bisa nyusun meja sendiri buat makan. Betul. Itu ya. Iya, oke. Ya, nah setelah itu kita juga bisa taruh lap untuk anak beres-beres. Jadi setelah mereka bermain atau mereka makan, beraktivitas, mereka bisa clean up sendiri. Oh, jadi sebenarnya kalau dari sarannya Mel tadi tuh bagus banget ya, karena mandirinya tuh dari ujung ke ujung gitu. Yes, dari mulai ya betul. Dari mulai kita punya ruangan konsisten nih untuk belajar sendiri para orang tua. Jadi memang biar anaknya nggak bingung juga ya kalau dia nanti belajar atau beraktivitas itu di mana, dan ternyata ada aturannya. Maksudnya rekomendasi lah ya. Jadi tempat-tempatnya ada bookshelf yang kira-kira bukunya tuh kelihatan gitu. Memang kan di umur-umur, terutama umur-umur balita gitu, lagi kepingin inisiatifnya tuh tinggi gitu. Jadi seneng kalau disuruh milih sendiri. Jadi lebih excited buat mereka, lebih exciting lah ya. Kemudian juga barang-barangnya ditaruh di tempat-tempat yang sejajar sama matanya mereka supaya gampang ngambilnya. Jadi nggak perlu dikit-dikit minta tolong kita. Jadi mereka juga belajar nyelesain masalahnya sendiri, selain mereka juga mandiri. Terus juga bisa pakai barang-barang yang di rumah tadi ya. Jadi nggak perlu beli-beli barang ya kan? Gak usah ya, yang udah ada aja, yang biasa dia pakai dan familiar ya. Termasuk diajarin juga nih, disediain barang-barang untuk bebersihnya abis mereka beraktivitas gitu. Menarik banget ya.
Kalau misalkan tadi kita ngobrolin bagaimana bikin ruangan anak itu menjadi nyaman, kita juga bisa ajak anak untuk physical activities outdoor nih, Oh Sas. benar, penting banget ya, main keluar nggak cuma di dalam. Benar-benar, karena seperti yang Saski bilang kan, kita juga butuh memberikan anak itu Kegiatan aktif lah ya, betul. minimal 3 jam sehari, dan biar ini kali ya Mel, biar nggak bosan nggak sih? bener banget, biar nggak bosan dan juga kena sinar matahari biar nggak cepet sakit. Nah benar-benar, nah tapi kadang tuh gue udah mulai bingung mau main apa lagi sebenarnya tuh. Ada nggak kira-kira tips atau jenis mainan yang gampang-gampang aja nih bisa dimainin? Ada, Sas. Jadi kita bisa ajak anak main petak umpet, hide and seek ya kan, yang seru banget. Jadi Benar. anak-anak bisa lari-lari, ngumpet, terus juga bisa sambil bonding nih sama orang tua. Bener-bener nggak kepikiran sih. Terus ada lagi nggak selain petak umpet? Ternyata petak umpet tuh mainan kita dari dulu loh, bisa dipakai juga buat anak-anak sekarang ya. Betul. Setelah itu kita juga bisa ajak anak main gardening. Jadi kita ajak anak bagaimana caranya untuk menanam tanaman, lalu menyiram dan memberikan pupuk. Oh benar-benar, jadi sekalian belajar ya motorik halus, Betul. terus baik sama lingkungan juga bisa belajar dari situ ya. Benar. Jadi si anak ini belajar bagaimana caranya untuk self care dan juga care for the environment. Iya, memelihara lingkungan ya. Betul. Apalagi tuh mainannya? Selain itu kita juga bisa bikin obstacle course. Jadi misalnya nih kita punya kardus atau kita punya kursi gitu kan, kita susun terus anaknya merangkak di dalam terowongannya itu ya? Betul, Iya. itu juga seru. Terus kita bisa juga taruh balok-balok dan anak-anak loncat-loncat di situ. Nah, apalagi ya, mungkin Oh ini juga sih, bisa juga kayak mainan. Sebenarnya kalau tadi obstacle course tuh hal-hal yang menantang buat anak ya. Jadi Betul. tapi pakai barang-barang yang di rumah. Bisa yang kayak apa sih, kayak lempar-lemparan gitu nggak Oh sih? iya Melempar benar, bola kita atau bisa apapun. lempar, kita bisa bikin balon isinya air, terus gitu kita bisa lempar-lemparan sama anak. Jadi main basah-basahan. Aduh seneng banget Itu deh main seru. air. Iya, Iya. Pak. Anak kecil ketemu air tuh udah yang pusing paling kita ya. Tapi yang Bener. penting mereka terstimulasi. Jadi ternyata pilihannya banyak banget ya Mel. Dan itu mereka pasti senang banget sih, Sas. Dan bapaknya juga bisa ikutan. Jadi para ayah justru di kegiatan kayak gini nih, terutama yang physically active itu bisa lebih banyak terlibat ya, dan biasanya lebih senang juga nggak sih? Benar, selain bisa quality time sama ayah, ibunya bisa bisa me time juga. Iya bener banget. Kalau tadi kita ngobrolin untuk physical activities outdoor, kita sekarang bisa nih relax di dalam rumah, bikin art and craft supaya si benar. anak ini nggak bosen. Iya, apalagi kan kalau tadi kita banyak ngomongnya tentang gross motor ya, atau motorik kasar. Berarti kalau art and craft ini lebih banyak menggunakan motorik halus nggak sih Mel? Ya, jadi kita melatih dan mengasah sensory skills anak-anak gitu. Jadi maksudnya tuh kayak apa ya, koordinasi otot-otot kecil, dan juga yang ini loh ayah ibu, koordinasi, sebenarnya bukan koordinasi, kita sensitivitas, misalnya mata, sentuhan, indera-indera kita yang sebetulnya manfaatnya banyak banget, bukan cuma mereka bikin prakarya, tapi juga mengasah otaknya nih untuk apa ya, karena kegiatan langsung dibandingin anak tuh main gadget tuh tetap lebih bisa menstimulasi tuh otak anak-anak usia dini Betul, ya. jadi lebih kreatif, anak-anak mengeksplor imajinasi mereka seperti itu. Sas. Dan yang paling penting tuh biasanya sebenarnya kalau di klien-klien aku tuh Mel, itu latihan kesabaran juga, karena Iya, kan dia betul, ini betul. kan harus pelan-pelan nyelesain kerjaannya, selain kayak ya emang harus menggunting, menempel dan lain sebagainya. Jadi itu tuh kegiatan motorik halus tuh kayaknya kelihatannya aja cuma prakarya, tapi banyak banget yang bisa didapat. Betul. Nah, dalam aktivitas art and craft ini kalau bisa orang tua itu hanya mengawasi. Jadi nggak perlu dibilang harusnya kayak gini, harusnya seperti itu. Nah, biarin aja Suka karena gatel ya. biarin aja anaknya berkreasi seperti apa. Kita bebasin aja. Karena itu kan memang spend waktu untuk mereka Bisa mengeksplor berkreasi sendiri aja. ya. Iya, Meskipun tidak seharusnya misalnya mewarnai kelinci warna pink gitu. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Gitu ya. Kadang kita yang gemes ya para parents, jadi harus diingat tuh mau bagusnya kayak apa, pokoknya semuanya tetap bagus apapun yang dibuat oleh anak ya. Betul. Nah, kira-kira apa sih kegiatannya yang bisa dilakukan di rumah nih kalau art and craft? Kalau art and craft untuk anak-anak yang lebih kecil sekitar umur 1,5 tahun, kita bisa ngajarin anak untuk ambil kertas, lalu kita robek-robek. Jadi kita mengajarkan anak paper tearing. Jadi anaknya nanti akan tearing lalu di crumple. Crumple itu bahasa Indonesia apa, kayak diremas diremas gitu ya? gitu. Diremas-remas. Kenapa ini penting? Karena kita mau anak itu distimulasi tangannya supaya dipersiapkan untuk menulis. Jadi ternyata itu. remas-remas kertas tuh ada manfaatnya ya dari Betul. ibu ya. Selain itu ada apa lagi? Setelah itu si kertas yang udah diremas bisa ditempel-tempel, untuk bikin sesuatu lah, misalkan bikin balon dari bikin bola dari situ, benar-benar. atau bikin bunga
itu bisa juga dari paper crumbling kan ya. Benar. Nah selanjutnya bisa juga nih anak-anak kita ajarin bikin slime. Itu kan seru ya. Iya tuh mereka seneng banget biasanya bikin slime. Bisa dari terigu, terus kita tambahin pakai lem dan air. Itu biar mereka aja yang transferring dan pouring ke satu wadah. Oh jadi mindahin ya. Dan kadang-kadang tuh kalau udah lebih gede suka pengen tambahin glitter dan lain sebagainya ya. Itu kan gemes ya. Dan biarin aja anaknya mau meskipun slime-nya itu akhirnya fail gitu ya, nggak apa-apa. Gagal ya biarin aja. Yang penting mereka proses buatnya itu yang lebih penting ya. Betul. Terus ada lagi nggak? Selain itu ini loh yang paling sering tuh sebenarnya gambar tuh masih berlaku nggak sih biasanya? Iya masih melukis? Banget. Anak aku aja masih sering kayak untuk gambar dan coloring untuk mewarnai. Nah pada saat anak-anak mewarnai atau anak-anak menggambar apabila misalkan di luar garis gitu Sas, atau atau kayak warnanya nggak cocok kayak tadi gitu ya? Apa-apa, dibiarin aja. Yang penting tuh mereka ternyata belajar megangnya, belajar eksplorasi warnanya. Yang penting mau dulu karena kan juga ada anak-anak yang jijian juga ya. Jadi biarin aja mereka eksplor dulu. Sebetulnya kan kita juga bukan melihat hasil akhirnya, tapi proses di mana mereka belajar. Mereka belajar pegang krayon, mereka nggak jijian sama lem gitu ya. Lem dan painting ya kan. Iya. Oke. Jadi ternyata dari kegiatan-kegiatan yang sederhana, mulai dari kayak ngeremes kertas aja tuh udah bermanfaat dan ternyata banyak pilihannya nih untuk kegiatan motorik halus ini. Nah itu dia tadi beberapa tips yang para parents bisa lakukan di rumah nih supaya pembelajaran dengan anak makin menyenangkan. Tadi udah Montessori practitioner kita nih, Melinda udah ngasih tahu beberapa tips yang menarik dan sebenarnya nggak usah mahal-mahal ya yang bisa dilakukan di rumah. Nah nanti kalau ayah dan ibu punya saran juga atau punya usul rekomendasi apapun bisa banget tolong komen di kolom komen ya, atau bisa kabarin 3 generasi di Instagram dan TikTok @tigagenerasi. Mungkin bisa kasih kita juga nih ide untuk topik berikutnya apa. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video ini ke parents yang lainnya. Iya. Stay tune, bye. Thank you for watching.